pendengar Prima dimanapun berada. Di kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang asik ya mengenai membangun keluarga berkualitas bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Bangka Belitung. Selamat sore Bapak Dr. Ashraf Suryadin MPD. Selamat sore. Selamat sore sejahtera Pak. Ya, iya kita Pak. Semua tentunya ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya. Ya, alhamdulillah. Oke, nah di kesempatan sore hari ini kita berbincang-bincang ya mengenai membangun keluarga berkualitas. Untuk pendengar semua yang mau bertanya nanti kita persilakan ya, disiapkan pertanyaannya. Yang pasti dengerin kita dan jangan lupa kita juga live Facebook ya. Jangan lupa untuk kawan-kawan nih pendengar Prima, silakan ya untuk yang mau bertanya. Ini terkait membangun keluarga berkualitas. Nah, ini menurut Bapak ini seperti apa sih Pak keluarga berkualitas itu? Oh iya. Baik, terima kasih pendengar Prima di mana saja berada ya. Jadi keluarga berkualitas itu ya. Jadi kalau kualitas itu ya kalau bisa itu harus yang terbaik ya, kualitas namanya juga kualitas, bukan kuali dan tas ya. Itu. Jadi keluarga berkualitas itu adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah ya, perkawinan yang sah dan bercirikan kesejahteraan, sehat, mereka maju, mandiri ya, memiliki jumlah anak yang ideal, jadi mungkin hanya 2 gitu ya. Kemudian berwawasan ke depan dan bertanggung jawab, harmonis serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang nama perkawinan yang sah itu ya sesuai dengan dengan agama maupun negara ya. Jadi kadang-kadang ada yang agama tapi negara tidak atau diabaikan. Nah, ini nanti akan bermasalah untuk di kemudian hari ya. Kita anggap kalau hanya dari sisi agama saja tetapi tidak mengikutsertakan aturan-aturan kenegaraan ya, maka itu kita anggap ya kurang berkualitas. Oke. Nah, jadi berkualitas yang terbaik itu ya Pak ya? Iya, ya tentu yang terbaik ya. Betul. Nah, ini pada situasi pandemi ini banyak keluarga nih yang mengeluh soal ekonomi ya, pendapatan keluarga menurun, sulit mendapatkan pekerjaan, belum lagi soal pendidikan. Nah, ini orang tua kesulitan dan stres dalam pendampingan anak yang harus sekolah dengan metode daring dan sebagainya. Nah, ini apa hubungannya nih Pak, fenomena ini dengan keluarga berkualitas dan bagaimana kita menyikapi fenomena ini? Iya. Jadi begini ya, sehubungan dengan pandemi ini bagaimana juga itu berpengaruh pada semua orang ya. Ya. Baik itu ada di daerah pedesaan sampai daerah perkotaan. Jadi sehubungan dengan masalah fenomena ya, ataupun hubungan fenomena ini dengan keluarga berkualitas, ini yang jelasnya keluarga yang berkualitas itu dapat dicapai jika keluarga tersebut memiliki ketahanan keluarga ya. Jadi ketahanan keluarga, sebuah keluarga yang berkualitas akan mampu menghadapi situasi kondisi dinamik yang terjadi dalam keluarga serta mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dalam mengelola masalah yang dihadapi. Jadi mereka memiliki itikat yang baik, kemampuan yang baik ya dalam membina keluarga yang dalam kondisi apapun juga ya, sehingga banyak keluarga yang kondisi sekarang ini kan hanya sifatnya mengeluh, tidak mampu mengatasi persoalan khususnya di masa pandemi ya, ini dikatakan keluarga ini kurang berkualitas. Jadi dalam berkeluarga itu ya pasti adalah ya pasang surut dalam kehidupan itu ya. Tetapi kalau semua orang juga sama seperti kita, ya berarti kita berusaha untuk mengatasi hal-hal yang berhubungan dari sisi negatifnya. Yang kita munculkan nanti adalah sisi-sisi yang positifnya, sehingga nanti sudah pandemi stres lagi, ini kan jadi masalah ya, keluarga dianggap tidak berkualitas. Tapi kalaupun situasinya pandemi tapi bisa menyikapi dengan adib dan bijak dalam keluarga itu ya insya Allah nanti tidak akan menjadi masalah ya. Betul. Iya, jadi situasi seperti ini juga berpengaruh kepada segala sektor juga ya Pak ya? Boleh jelas ya, dari sisi ekonomi ya terutama ekonomi yang ya, pertama, orang benar. tidak bisa
Kalau dia sebagai pedagang ya, atau katakanlah pedagang kaki lima dalam kondisi-kondisi seperti ini kan kadang-kadang dibatasi untuk keluar. Nah, tetapi kita usahakan mereka dengan sistem yang sekarang ini kan banyak ini menggunakan sistem online. Dan ya. Ini akan berdampak juga ya kepada pedagang online tentunya ya. Yang penting mereka harus bisa menguasai teknologi juga. Ya, itu. Harus pintar juga itu, Pak. Oh lah jelas ya. Kalau nggak pintar kan sudah. Pintar-pintar mensiasati dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, tapi tentunya mensiasati yang baik ya. Itu jangan yang tidak baik. Gitu. Nah, ini membangun keluarga yang berkualitas itu tidak gampang ya, tidak mudah. Sementara untuk saat ini cukup marak kita melihat remaja-remaja yang justru menikah di usia muda. Bahkan ada yang menikah di bawah usia 18 tahun. Nah, ini seperti apa nih, Pak, fenomena menikah muda di Bangka Belitung? Nah, ini sangat menarik ya. Beberapa hari ini kita banyak membicarakan ini. Ya, sepengetahuan saya memang ini harus diketahui oleh masyarakat. Kita tidak boleh menutupi hal-hal yang seperti ini karena ini kalau ini terjadi pada anak kan banyak anunya ya, banyak dampaknya nanti. Nah, kalau kita lihat dari data statistik di tahun 2020, Bangka Belitung itu berada di kisaran 18,76% ya pernikahan di usia anak. Nah, kalau kita melihat data statistik ini berarti Bangka Belitung itu berada di ranking pertama pernikahan di usia anaknya. Kalau ranking pertama untuk baik ya, kebaikan atau segala macam ya kita merasa bangga, tapi ini harus kita atasi bersama. Dan itu tidak tidak hanya menjadi tanggung jawabnya Dinas DP3 ACSKB, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Termasuk Radio Prima ini juga ya harus bertanggung jawab dong ya. Itu buktinya kita lakukan siaran seperti ini ya, talk show seperti ini ya, mudah-mudahan nanti para pendengar nanti bisa berpartisipasi untuk membantu juga ya, karena fenomena pernikahan usia muda ini dikategorikan 18 tahun ke bawah. Jadi anak yang dikatakan anak itu apabila masih dalam kandungan juga ya sampai dengan dia berusia 18 tahun. Ya, jadi kalau ada keinginan untuk menikah ya di atas 18 tahun lah ya, 19 ya 20, tetapi lebih idealnya itu ya kalau bisa ya di atas 20 lah. Ya, seperti itu. Nah, ini banyak hal ya dari pernikahan usia muda ini. Ya. Oleh sebab itu kami menganjurkan kepada orang tua untuk menahan diri, ya, walaupun kadang-kadang kondisi di masyarakat kampung, ya, di desa terutama, kalau udah usianya terlalu tinggi itu dianggapnya semacam apa ya? Apakah malapetaka dalam tanda petik? Seharusnya tidak demikian buat kita, ya. Kalau kita merujuk ke filosofis keagamaan juga ya, Nabi itu ya menikahnya ya di umur 25 tahun ya, 24 atau 25 tahun ya sebagai pemudanya. Nah, kalau yang perempuannya ya harusnya ya berkisar antara 20 sampai 21 tahun ya. Yang penting jangan menikah pada usia sebelum 18 sebelum tahun 18 ya, tahun. gitu. Jadi tanggal yang 12, 13, 14 itu namanya pernikahan anak. Ya, ini yang dikatakan dengan ya keluarga yang nanti berkualitas itu apabila jenjang pernikahannya sudah melebihi dari 18 tahun ke atas. Ya, jadi gitu. bisa menciptakan keluarga yang berkualitas kalau pernikahannya pas umurnya gitu, Pak. Ya, kalau bisa ya jangan hanya 18 ya, di atas 18 ya. Kalau nonton film dulu kan ada 17 tahun. Ya, film dewasa 17 tahun. Itu ya, jadi kalau udah 17 tahun kan bisa menggunakan KTP kita kan, tunjukkan bukti KTP-nya misalnya ya, seperti itu. Oke. Iya. Nah, ini apa saja sih Pak faktor penyebab pernikahan usia muda di Bangka Belitung ini? Nah, gini. Jadi ada banyak hal ya, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di usia muda ini. Yang pertama itu ya pernikahan anak masih diterima, dibenarkan, bahkan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari permasalahan ekonomi keluarga. Nah, ini yang harus kita kurangi paradigma seperti itu. Jadi janganlah anak itu dijadikan beban. Jadi kalau ketika dinikahkan terkesannya
tanggung jawab keluarga itu sudah dianggap selesai begitu. Padahal ini nanti akan berdampak pada mereka juga. Kenyataannya juga anak-anak yang menikah di usia anak itu kan pasti bebannya kan tergantung masih berada pada orang tua. Kalau enggak di orang tua, pada mertuanya. Kan ini yang sering terjadi. Nah, oleh sebab itu ya kita tidak menganggap bahwa dengan menikah muda itu akan menyelesaikan permasalahan ekonomi, malah akan bertambah nanti, ya, seperti itu. Belum nanti dari sisi kesehatan segala macam. Nah, oleh sebab itu pergaulan bebas juga ini juga berdampak ya, berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, ya, kurangnya penerapan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga serta lemahnya kontrol orang tua dalam pergaulan anak menjadi faktor yang mempengaruhi ya terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Ini juga kebetulan kita kemarin membicarakan masalah masalah kehamilan yang tidak diinginkan ini, ya. Yang tidak diinginkan, ya sebenarnya yang tidak kalau menikahnya sudah sesuai dengan aturan, ya, kehamilan itu pasti diinginkan setiap orang, ya. Artinya dari sisi agama iya, dari sisi negara iya, ya, kemudian dari sisi kesehatan juga ya memenuhi kriteria, maka kehamilan itu merupakan bagian yang sangat diinginkan, ya. Kemudian kurangnya pemahaman orang tua dalam pola pengasuhan anak. Jadi ketika anak ingin berhenti sekolah, orang tuanya membiarkan saja dan kemudian anak itu berpacaran, ya. Orang tua kadang-kadang berpikir bahwa sang anak sudah menemukan jodohnya dan segera menikahkan dan dengan tujuan menghindari zina. Nah, jadi pendidikan itu penting, ya. Jadi kalau sekiranya orang tua itu ada keinginan anaknya untuk tidak mau sekolah lagi, ya jangan dilepaskan begitu saja. Udah terserah begitu mau sekolah atau enggak. Nah, posisi seperti ini sebenarnya kurang baik, ya. Seharusnya orang tua harus memberikan motivasi kepada anaknya dengan cara ya mengontrol agar mereka tetap bersekolah. Karena kalau sekolahnya itu sampai dengan SMA kan berarti rata-rata mereka sudah di atas 18 tahun lah, ya. Itu. Nah, jadi secara fisik kemudian secara batiniah mungkin kalau menikah di atas 18 itu ya insya Allah nanti akan lebih baik tentunya. Kemudian kondisi pandemi COVID ini menyebabkan adanya perubahan dalam tatanan sehari pada setiap elemen, khususnya keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap anak untuk memiliki waktu online lebih banyak. Ya, kemajuan teknologi yang kadang-kadang juga mempengaruhi semakin pesat membuat remaja bebas mengakses. Nah, ini juga pengaruh teknologi. Oleh sebab itu, teknologi yang sekarang ini hanya di ujung jari, ya, itu bisa kita lihat apa saja. Untungnya pemerintah kita sudah bukan mengurangi, bahkan menyetop hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan etika susila, ya, yang ada di bangsa Indonesia, sehingga hal-hal yang tidak wajar untuk bisa dilihat itu sekarang sudah tidak bisa lagi kita lihat sebebas-bebasnya, kan begitu. Nah, ini yang berkenaan dengan masalah faktor penyebab pernikahan usia muda, khususnya di Bangka Belitung. Bahkan kalau di kita ini sebenarnya kan ada adat kawin massal. Pernikahan adat massal. Ya, kawin massal itu juga kadang-kadang kan juga ada pengaruhnya, tapi mudah-mudahan tidak pada menikah di usia anak. Ya, boleh-boleh saja ya kita melakukan tradisi itu, tetapi tetap berpegang pada aturan-aturan yang ada. Artinya mereka menikah sudah tidak di usia anak lagi, ya, seperti itu. Oke, nah ini gimana nih Pak dampak pernikahan usia muda terhadap kehidupan remaja setelah mereka berkeluarga gitu? Ya, jadi kalau bisa itu menikah itu ya tadi sudah dijelaskan ya, usia anak itu kan 18 tahun ya. Maka usia minimal menikah itu nanti di usia 19 tahun ya, usia minimalnya. Kalau saya dulu ya udah hampir umur 24 atau 25 lah begitu ya kalau saya. Kalau mungkin Pas, Pak ya. Indrawadi barangkali lain lagi, mungkin ya lebih muda lagi. Lebih muda ya. Atau ya lebih muda, tapi kalau usianya sudah 19 tahun ya mudah-mudahan tidak ya itu.
Nah, Mungkin ini di kalangan masyarakat kita ini juga masih ada nih yang beranggapan bahwa kalau anak perempuan yang lama menikah itu dianggap tidak laku atau perawan tua. Nah, ini sebagian orang juga menganggap baiknya segera menikahkan anak mereka untuk menghindari dari zina. Nah, ini gimana menurut pendapat Bapak nih tentang anggapan orang sebagian orang? ya, jadi kalau ditanya pada saya, ya barangkali itu sebenarnya tidak tepat juga ya. Ya mungkin ada sebagian orang menyatakan itu nggak masalah karena daripada nanti dia orang kita kan nyebutkan daripada ada laku kan, lebih baik kita nikahkan bayi ya. Sebenarnya salah juga ya. Masalah pernikahan ini kan masalah hak prerogatifnya ya Allah ya, sehingga nanti itu namanya jodoh. Ya, kadang-kadang kita cari susah juga jodoh. Nggak taunya di tetangga sebelah, ya kan jodohnya kan. Nah, tapi yang penting konsep tentang perawan tua itu sebenarnya itu sesuatu hal yang yang kurang tepat, ya. Tapi yang jelas, ya, sebagian orang juga menganggap baiknya segera dinikahkan anak mereka untuk menghindari zina, ya. Nah, jadi itu juga pernyataan seperti itu juga kurang baik ya, karena kalau seorang anak itu dididik dengan agama yang baik, kemudian faktor lingkungan yang baik ya, kemudian motivasi orang tua juga baik ya, insya Allah tidak sampai melakukan hal-hal yang demikian. Apalagi di lingkungan sekolah juga memberikan pemahaman yang tinggi terhadap masalah keluarga ya, masalah pernikahan ya, informasi pernikahan yang baik itu seperti apa. Mungkin hal-hal yang sifatnya berzina ini mungkin tidak akan terjadi. Sebab begini, agama itu sering menyatakan ya, orang baik itu akan dinikahkan pada orang baik. Ya, orang yang nggak baik itu akan dinikahkan pada orang yang tidak baik. Ya, itu jarang kan orang baik itu dinikahkan orang yang tidak baik. Ya. Karena orang baik tidak mungkin berada mencari pada posisi yang tidak baik atau sebaliknya. Nah, oleh sebab itu kita berusaha ya semaksimal mungkin ya agar anak-anak perempuan khususnya itu tetap menjaga koridornya. Sesuatu yang dijaga dengan baik ya insya Allah nanti akan lebih baik tentunya ya, betul. Nah, oke, untuk kawan-kawan pendengar Prima yang ingin bertanya, kita persilakan lewat WA Radio Prima di 0811 711 1059 ya. Tapi setelah yang satu ini. 105,9 FM Radio Prima Bangka. Masih di perbincangan kita sore hari ini mengenai membangun keluarga berkualitas ya. Masih bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ataupun DP3AC SKB Bangka Belitung. Nah, ini Pak Ashraf udah ada yang masuk nih lewat pertanyaannya lewat WA Radio Prima. Kita bacain dulu nih. Yang pertama ini ada Tari dari seputaran Semabung. Nah, ini mau bertanya, kalau di umur 13 tahun sudah hamil 4 bulan itu gimana? Sedangkan nikahnya baru 3 hari setelah hamil 4 bulan. Ini bagaimana nih Pak? Aku juga bingung nih Pak. Jadi kalau usianya umur 13 tahun, 13 sudah tahun. hamil 4 bulan. Sudah hamil 4 bulan. Ya, sedangkan menikahnya baru 3 hari. Oh, nikahnya baru 3 hari. Setelah hamil 4 bulan. Jadi berarti hamil dulu berarti ini. Ya kayaknya nih ya Tari ya. Iya. Itu usia 13 tahun. Oh, mungkin pertanyaannya nih, apakah dinikahkan gimana gitu Pak? Oh iya. Nah, tapi suaminya ada nggak nih kalau mau dinikahkan ini? Iya. Nah, jadi begini ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan bahwa faktor agama itu memegang peranan penting dalam membina keluarga. Apalagi ini sudah usia anak ya. Jadi kalau di kita ya, ini berarti ini harus ada persetujuan dulu dari izin nikah. Iya, izin dari KUA ya. Yang pengadilan agama tentunya ya, pengadilan agama. Dan kita bukan di ranah kita sebenarnya, tetapi kemarin kita membicarakan juga masalah-masalah ini. Jadi ini nanti bisa berkoordinasi dengan pihak KUA ya, kantor urusan agama, kemudian juga nanti
berkoordinasi juga dengan pengadilan agama. Nah, ini adalah apa itu lembaga-lembaga yang bisa memberikan masukan terhadap permasalahan seperti ini. Kalau ini sebenarnya sudah jatuh tertimpa tangga ini. Ya, artinya masih usia anak ya, kemudian sudah mohon maaf sudah hamil 4 bulan, nikahnya baru tapi tadi nikahnya baru tiga hari. 3 hari katanya. 3 hari ya. Berarti sudah nikah ini berarti. Iya. Tapi nikah secara agama mungkin ya Pak ya. Ya, nikah seagama. Karena kalau nikahnya secara negara, nampaknya ini pasti ada prosedur yang harus diikuti, ya itu. Nah, kalau nikah dengan cara agama, ya makanya ini mudah-mudahan ini hanya terjadi di sini, ya, tapi tidak berada pada posisi-posisi pada anak-anak yang lain, ya. Kita juga berharap nanti pihak keluarga nanti bisa berkoordinasi dengan KUA ya, agar dicari solusinya ya. Kami di Dinas DP3 CSKB ya berusaha untuk mensosialisasikan bahwa pernikahan di usia anak itu sebenarnya merugi dari sisi perempuannya ya, lebih banyak yang merugi itu dari sisi perempuan. Nah, jadi jangan sampai bertambah dosa lagi, ya mohon maaf ya. Silakan saja nanti kondisi yang sudah hamil 4 bulan itu nanti ya silakan saja janinnya dipelihara aja lah dulu ya. Jangan sampai nanti sudah berbuat dosa nanti tambah dosa lagi ya, kasihan nanti ya. Tapi yang jelas permasalahan ini harus diimbangi dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Ya, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Begitu ya Mbak Tari ya dari sekitar Semabung ya. Baik, terima kasih. Nah, ini ada Saudara Yanto juga di Tuatunu nih Pak, nih mau bertanya, menurut Bapak Ashraf sendiri nih, bagaimana membangun keluarga berkualitas di Bangka Belitung ini menurut Bapak gitu? Ya. Jadi tadi sudah dibuat semacam informasi bahwa pernikahan yang baik ya dalam usaha membangun keluarga berkualitas itu salah satunya didasarkan dengan perkawinan yang sah ya. Kemudian ada ciri-cirinya ya, mereka sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal. Anak yang ideal itu ya kalau dulunya itu ya kadang-kadang sampai belasan ya, kalau sekarang nggak mungkin lagi ya. Tidak ada istilahnya itu ya banyak anak banyak rezeki ya, tapi tetap kita usahakan. Memang rezeki anak itu memang ada pada anak itu prerogatifnya Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Tetapi dalam rangka meningkatkan keluarga yang berkualitas khususnya di Bangka Belitung ya, mau tidak mau kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, terutama yang ada di keluarga. Biasanya kalau kita amati keluarga-keluarga yang kita lihat itu mungkin berbahagia, biasanya akan diawali dari cara hidup yang lebih teratur ya. Artinya semuanya dijalankan dengan aturan-aturan, terutama aturan-aturan keagamaan. Nah, oleh sebab itu saya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya berharap sekali kalau membangun keluarga yang berkualitas itu didorongkan oleh visi misi kita sebagai khalifah di muka bumi ini ya mau tidak mau ya kita harus memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup kita tentunya adalah sebagai membangun kehidupan yang baik, terutama di lingkungan keluarga. Apabila lingkungan keluarganya baik, kondisi keluarganya baik ya, kemungkinan nanti akan berdampak kepada masyarakat juga. Kalau masyarakatnya baik, maka secara keseluruhan nanti secara menyeluruh Bangka Belitung juga akan baik. Nah, indikator yang mohon maaf yang kurang baiknya di kita ini karena banyaknya pernikahan di usia anak itu. Kalau boleh kami sampaikan bahwa dari beberapa kabupaten yang berdasarkan data yang ada di kami, bahwa yang paling banyak untuk saat ini yang melakukan pernikahan di usia anak itu berada di Bangka Barat. Kemudian diikuti di Belitung Timur,
ya, kemudian di Bangka, ya, Kabupaten Bangka, kemudian Bangka Selatan, ya, itu tingkatan-tingkatan yang tinggi untuk pernikahan anak. Nah, dan terendah itu justru di Kota Pangkal Pinang, karena dilihat dari sisi jumlah pendidikannya. Jadi pendidikan kalau di Kota Pangkal Pinang ini mungkin kan rata-rata kan tamatan SMA mungkin ya, sehingga nanti itu akan juga berpengaruh pada pernikahan usia anak begitu. Oke, nah ini juga tadi berkaitan dengan jawaban dari Bapak tadi. Nah ini dari Bunda Jeje dari Batu Rusa. Nah ini bagaimana Bapak menyikapi omongan orang tua tempo dulu nih, banyak anak banyak rezeki. Ya. Nah Ya. ini berkaitan dengan Bapak tadi. dari siapa Mbak? Bunda Jeje. Oh, Bunda Jeje ya. Iya. Baik Bunda Jeje, selamat sore ya. Di Batu Rusa ya. Mungkin ini Batu Rusa ini saya sering tiap hari lewat sana ya. Ya, itu kebetulan karena saya tinggal di Songalia. Ya, jadi Bunda Jeje banyak anak, banyak rezeki seperti saya sampaikan tadi. Tapi kalau memang rezeki itu kan itu Allah yang ngatur, tapi kita yang mengusahakan ya. Kita nggak mungkin juga filosofis rezeki itu kan ada macam-macam. Kalau menurut orang-orang tertentu bahwa rezeki itu harus diusahakan, bekerja gitu ya. Nah, tetapi ada orang yang tinggal di rumah karena dia mengajar, itu juga kadang-kadang rezekinya juga ada. Jadi karena orang yang tadi itu bekerja ya, itu ya, misalnya bekerja segala macam, metik anggur misalnya begitu. Nah, buah anggur yang kena hasil kerja dia tadi ya, kemudian dikasih anggur karena dia percaya pada temannya tadi, dikasih dengan temannya, padahal temannya itu duduk di rumah hanya memberikan ilmu pengetahuan, mengajar juga ya, tidak harus bekerja di luar. Nah, dengan diberinya anggur itu jangan katakan lah ini kan rezeki saya juga ya. Jadi rezeki itu memang itu rahasia Allah ya, rahasia Tuhan. Tetapi jangan berarti kondisi untuk sekarang ini banyak anak itu ya, ada juga orang beranggapan bahwa banyak anak itu ya setengah mati juga nanti ya, itu setengah saking banyaknya kan, apalagi dalam kondisi. Tapi yang jelas ya, pemerintah berusaha untuk diatur aja ya, diatur untuk tingkatan ideal itu kan dalam tanda petik itu kan disesuaikan ya dengan kondisi yang ada ya. Nah, karena kita bisa saja ya melahirkan anak mampu memberi makan segala macam seperti biasa, tetapi untuk pendidikannya juga kan jadi hal yang harus dipikirkan ya, tidak hanya sekedar mampu memberi kehidupan dari sisi jasmani, tetapi dari sisi rohani ya, misalnya pendidikannya seperti apa ya, pengetahuan keagamaannya juga harus diberikan seperti apa. Jadi nanti itu akan diatur. Nah, oleh sebab itu mereka yang menikah dalam posisi ideal ya, insya Allah nanti akan lebih baik. Nah, masalah banyak anak banyak rezeki itu memang rahasianya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tetapi jangan sampai nanti karena saya ingin menggunakan filosofi itu akhirnya banyak anak, tapi kondisi pekerjaan pun nanti dibatasi ya, kemampuan juga semakin berkurang, pendidikan anak pun nanti akhirnya tidak begitu baik ya. Ini juga akan menjadi beban nanti di keluarga itu ya, gitu. Oke, jadi tergantung kemampuan juga gitu ya Pak ya. Ya iyalah, kalau anaknya banyak tapi bekerja enggak misalnya kan jadi masalah ya. Itu biarlah nanti rezeki baca datang sendiri katanya kan itu ya. Tapi ya kita harus usahakan ya. Tapi sebenarnya semakin banyak anak itu kan usaha untuk bekerja itu kan semakin tinggi sebenarnya ya. Nah, iya hanya berpikir, ini kalau saya nggak kerja anak saya mau makan apa ya, itu istri saya mau makan apa ya. Sebenarnya dia juga beranggapan saya juga mau makan apa kalau saya nggak kerja ya. Nah, faktor yang sering terjadi itu di kehidupan dari sisi perempuan juga kan harus dipikirkan ya. Kadang-kadang di kita ini kan perempuan itu ya, saya mohon maaf saya itu sangat luar biasa ya kemampuannya ya, dari mulai pagi dan segala macam. Makanya saya kalau melihat ibu-ibu itu ya, kemampuan dia ya, yang sudah melahirkan kemudian mengasuhnya ya, kemudian kadang-kadang menjadi bagian dari ekonomi keluarga juga ya, mencari bekerja juga ya, itu sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu bagaimanapun juga kita harus menghormati kaum perempuan
ya dalam kondisi seperti ini. Nah, biasanya semakin tinggi pendidikan itu faktor banyak anaknya itu agak berkurang, ya. Beda kalau zaman orang tua. Saya itu mohon maaf, saya itu 11, 12 saya itu, ya. Satu keluarga itu ya. 12 ya, memang ya dari sisi pendidikan ya alhamdulillah juga ya. Dari sisi makan ya makan juga sama-sama ya itu ya. Cuman begini, kadang-kadang kalau dulu itu telur itu bisa dibagi 4 misalnya ya. Itu ya. Kalau sekarang kan satu anak satu telur ya. Itu kalau dulu ya bisa dibagi 4 ya, seperti itu. Nah, jadi ini pengaruh. Oke, untuk pertanyaan nanti kita lanjutkan kembali. Nah, ini kan Pak, sekarang banyak bermunculan nih influencer muda yang sudah menikah dan kerap kali memamerkan gambaran indahnya kehidupan rumah tangga yang mereka jalani di media sosial. Nah, ini hashtagnya tentang menikah muda juga cukup marak nih di dunia medsos. Bagaimana nih remaja harus menyikapi hal tersebut ini, Pak? Ya, jadi influencer itu atau idola remaja itu, tapi kita jangan salah juga ya, bahwa kalau kita lihat di media-media massa ya, saya sering mengamati juga di beberapa televisi swasta ya, kadang-kadang baru menikah sudah bisa menikah. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi mapan semua ya. Nah, oleh sebab itu yang penting itu yang pertama itu adalah kesiapan usia. Oke, mereka kesiapan usianya memang sudah baik ya itu. Nah, karena menurut undang-undang itu kesiapan usia itu ya minimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu ya menyatakan bahwa usia menikah itu minimal 19 tahun ya. Itu bagi perempuan dan laki-laki. Berarti sudah melewati masa usia anak. Kemudian menurut BKKBN ya usia ideal minimal 25 tahun. Kalau tadi itu usia menikah itu minimal 19 tahun, tapi kalau menurut BKKBN itu ada usia ideal. Usia ideal itu 25 tahun bagi laki-laki dan minimal 21 tahun bagi perempuan. Nah, angka 25 yang dikatakan oleh BKKBN tadi ataupun angka 21 tahun bagi perempuan itu tidak ditentukan asal-asalan, tetapi berdasarkan riset panjang juga ya. Tapi kalau kita mengalami menikah di usia 25 tahun ya, itu setidak-tidaknya dari sisi kesiapan usianya sudah cukup matang gitu ya gitu. Kemudian dari kesiapan fisik ya. Nah, ini juga butuh kesiapan fisik ya, karena bagaimanapun juga untuk mencari nafkah kan butuh kesiapan juga. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga hingga melakukan aktivitas seksual ataupun reproduksi ya, siap untuk berproduksi ya, artinya orang reproduksi benar sehat dan siap sejak membuahkan sampai melahirkan. Jadi secara mental dia sudah kuat ya, secara fisik juga mungkin sudah kuat, sudah baik ya, jadi sehingga untuk melahirkan itu insya Allah nanti akan lebih baik. Sekarang kan ada fenomena kalau dulu kan jarang kita dengar orang itu melahirkan dengan menggunakan sesar ya. Kalau sekarang ini iya sedikit ya sesar. Jadi saya bilang kamu ini seperti tidak pernah melahirkan, padahal merasakan melahirkan itu ketika itu tidak menggunakan sesar. Mohon maaf saya pada dokter kandungan ya. Itu ya, tapi merasakan melahirkan itu rasa sakitnya segala macam itu kan ketika melahirkan. Rasa kasih sayang itu juga muncul. Bukan berarti menggunakan sesar tidak ada kasih sayang, enggak, bukan. Ya, tetapi setidak-tidaknya secara alami itu saya rasa itu lebih baik ya, itu. Kemudian tadi sudah jelaskan juga kesiapan mental. Nah, kesiapan finansial juga harus menjadi bahan perhatian kita juga berkenaan dengan masalah itu. Kemudian kesiapan moral ya. Nah, ini moralitas ini memang agak itu berlaku secara universal. Nah, jadi apapun agamanya, kesiapan moral sangat penting untuk mengontrol perilaku agar dalam berkeluarga bisa memegang etika. Nah, jadi kita juga harus tahu ya. Kemudian ada juga kesiapan emosi. Nah, ini yang terjadi karena pernikahan itu kan ibaratnya dua hal, sebuah ini ya, sebuah sifat mungkin yang berbeda kemudian disatukan, dan pada saat penyatuan itu kan sesuatu akan menjadi lebih indah ya. Kekurangan yang ada pada diri laki-laki dan kekurangan yang ada pada diri perempuan mungkin bisa saling menutupi. Ini kesiapan emosi. Jangan sampai nanti emosinya apa ya, kadang-kadang ada suka marah-marah ya.
Tapi saya sering lihat orang itu kalau suaminya yang marah yang agak apa ya, agak pemarah, tapi istrinya dapatnya yang agak pendiam, yang Lemah lembut. biasa, atau sebaliknya ya. Itu sebaliknya ya. Kadang-kadang suaminya biasa saja tapi istrinya yang marah-marah. Ya. Tapi itu kesiapan emosi ya itu. Tapi kadang-kadang kalau nggak marah nggak indah juga ya kadang-kadang ya gitu. Kadang-kadang kerinduan kepada seseorang ibu itu ya juga karena dipengaruhi oleh kita ini. Kalau sekarang udah jarang ya marah apa itu dengan marahnya ibu. Karena orang mau pulang kampung itu ketika lebaran itu karena adanya orang tua itu ya, keinginan untuk bertemu ya. Nah ini kalau dibangun dengan kesiapan emosi yang baik ya insya Allah nanti juga akan berpengaruh kepada sikap mental. Kemudian kesiapan sosial. Nah, ini juga ya untuk bersosialisasi dengan teman-teman pasangan, kemudian dengan lingkungan ya. Ini juga perlu kesiapan sosial. Maka dari itu tadi kan ada pertanyaan, kalau sudah hamil duluan ini gimana? Nah, ini kan menjadi beban buat dia. Beban mental iya, beban sosial iya, ya, banyak hal yang harus dia tanggung. Kemudian ada kesiapan interpersonal juga ya, bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain ya, ini juga penting ya. Kemudian seseorang yang memiliki kemampuan interpersonal akan bisa menjadi pendengar yang baik ya saat orang lain curhat. Ini penting juga, kadang-kadang istri kan bisa jadi curhatnya suami, suami bisa menjadi tempat curhatnya istri. Jangan sampai nanti curhatnya kepada tetangga, kan jadi masalah nanti ya gitu. Kemudian keterampilan hidup, nah ini kecakapan hidup ya, life skill juga ya. Kemudian kesiapan intelektual, kita berharap nanti baik yang sudah menikah tingkatkan juga kualitas ininya, kualitas pendidikannya, intelektualnya ditingkatkan ya, tidak hanya sebatas yang ada. Jadi semakin ke depan dan bisa menjadi idola bagi yang lain. Kadang-kadang ada mereka menikah sesama SMA misalnya ya, kemudian nanti ada keinginan untuk studi lanjut ya, itu kita anggap itu suatu hal yang sangat baik sekali. Artinya ke depan itu kan semakin tinggi persaingan ke depan itu, maka akan dituntut lagi sikap-sikap yang lebih spesifik ya, untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Oke, ya, itu yang berkenaan dengan masalah kesiapan-kesiapan yang berhubungan dengan membangun keluarga yang berkualitas ya. Yang baik kan banyak contohnya, yang tidak baik jangan dicontoh. Iya, Pak. Ya, itu. Nah, ini keterampilan hidup ini seperti ini contohnya, Pak ya, menjalankan peran suami istri. Jadi suami dan istri itu saling melengkapi dan misalnya contoh suami harus juga bantu istrinya buat bisa masak, tapi tidak mengharuskan gitu ya. Kadang-kadang kita itu ada keinginan juga ya, ingin merasakan masakan suami. Iya, benar. Masakan istri udah masakan. Yang menyebabkan kita itu tidak mau makan di luar itu karena kepandaian istri membuat masakan ya. Karena rasa itu pasti tidak sama ya. Semua orang, kita anggap saja misalnya ya, kita suruh ada 100 orang disuruh membuat ini sambal ya, pasti rasanya pasti berbeda dari 100 orang itu. Makanya mohon maaf, kadang-kadang saya pernah melihat kenapa untuk koki itu jarang perempuan. Ya. Karena perempuan itu ada masa yang setiap bulan itu masa haid ya. Ya, masa haid itu. Nah, itu kadang-kadang berpengaruh. Sebenarnya bukan berpengaruh pada dia masanya, berpengaruh pada sisi psikologis dia, ya. Sehingga kadang-kadang coba kalau disuruh orang marah sambil marah, ya, kemudian sambil suruh masak ataupun sambil nyuruh nyuruh buat sambal. Pasti gerakan tangannya makin agak berbeda ya. Agak emosi. Ya, agak emosi seperti itu. Nah, ini perlu juga ya nama keterampilan ya. Nah, oleh sebab itu di keluarga itu ya, agar dia bisa berkualitas ya, saling keterbukaan itu penting. Ya, keterbukaan itu penting ya. Itu. Nah, untuk pendengar Prima ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi kita setelah yang satu ini dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Prima Bangka. Mengenai
keluarga yang berkualitas ya, bersama Bapak Ashraf, ya ini selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Bangka Belitung. Nah ini Pak, kita di sesi terakhir. Untuk yang bertanya nanti kita bacain kembali, tapi kita ini ada kiat-kiat apa nih Pak untuk para remaja nih agar tidak terjebak dalam perkawinan anak gitu. Ya. Jadi kiatnya ya. Jadi kiat apa ya agar para remaja ini tidak terjebak dalam perkawinan anak. Yang pertama ya jangan minder ya, melihat teman yang sudah menikah ya. Jadi jangan juga ikut nikah ya itu. Nah ini yang penting Anda harus punya keyakinan bahwa saya tidak akan menikah di usia anak ya. Kemudian Anda bisa melanjutkan pendidikan, ya, meniti karir dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian gabung di lingkungan yang positif. Ya, kalau kita bergabung di tempat-tempat yang negatif, ya nanti maka akan terkontaminasi juga. Sehingga banyaknya pergaulan dan berinteraksi dengan orang-orang yang bisa membuat kamu bahagia, maju, ya. Makanya organisasi juga penting ya, supaya nanti bisa saling berbagi pengetahuan. Kemudian nabung buat masa depan ya, untuk anak-anak yang barangkali sebagai pendengar pada sore hari ini ya, mumpung masih single, menabunglah untuk sesuatu yang kamu impikan ya. Nah kalau yang perempuan nabung, laki-laki nabung, ya udah kan nanti kan kalau udah masanya untuk menikah kan akan lebih bahagia, tidak merepotkan orang tua ya. Kemudian kiat yang berikutnya kita harapkan nanti kejar hobi ya dan passion, salurkan bakat terpendam kamu untuk mengisi hari dan jadilah orang-orang yang sukses ya. Nah di kita ini khususnya di Bangka Belitung ya, ini kan pendidikan itu kan dari mulai TK sampai perguruan tinggi kan ada ya. Kami juga berharap kepada pihak sekolah terutama di SMP ya, yang agak rawan SMP ataupun SMA itu. Nah itu diharapkan nanti bisa menyampaikan informasi-informasi masalah yang berkenaan dengan pernikahan di bawah umur ini. Kalau semua kita bergerak bersama-sama, pihak sekolah bergerak segala macam mengingatkan ya, kemudian kalau di kita ini usahakan untuk seperti Satpol PP misalnya, kalau ada yang sudah lewat maghrib masih ada keliaran segala macam, ya udah itu nanti bisa dikembalikan kepada orang tuanya ya, gereja. Kalau nggak salah dulu ada di Kota Pangkal Pinang atau di mana itu, kalau selesai maghrib itu anak-anak kan tidak boleh lagi keliaran kemana-mana. Tapi kadang-kadang dampak teknologi ataupun dampak yang ada ini ya, di salah satu tempat misalnya di kota ini, kadang-kadang pada saat maghrib, selesai maghrib kan banyak kumpul mereka. Tapi dengan ada corona ini lumayan juga ya, terkurangi juga ya, kalau lihat dari sisi manfaat seperti itu ya. Tetapi setidak-tidaknya orang tua lah ke bantuan orang tua lah untuk hal-hal yang demikian ya, untuk bisa menjaga anaknya. Dulu kalau kita masih kecil, waktu mohon maaf, waktu zaman saya dulu, kalau udah maghrib itu udah selesai itu, kemudian nanti selesai sholat, kemudian makan, kemudian nanti sholat isya, belajar sebentar, sudah itu sudah disuruh cuci kaki ya, kaki itu dilapin dulu bersih-bersih sebelum ke tempat tidur. Jadi diatur memang, ya dipantau begitu. Nah ini mudah-mudahan sekarang pun insya Allah ada yang seperti itu ya. Gitu. Walaupun dianggap kuno ya, tapi ternyata berhasil ya anak-anaknya kan. Itulah gitu. yang berkualitas nih Pak ya. Iya, jadi diingatkan terus gitu. Kalau mau tidur dibersihkan. Apa ya, kalau zaman kecil-kecil dulu kaki itu dibersih dengan kain telesen kalau orang kita ya. Lah bersihkan dulu, lah bersih, ya udah baru tidur. Nah itu dari sisi kesehatan, kebersihan ya, sehingga kalau tidur tuh nggak mimpi yang nggak keruan ya gitu. Oke nih, apa nih Pak upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas di Bangka Belitung ini? Ya, jadi
apa itu yang telah dilakukan beberapa hal yang berkenaan dengan pemerintah. Kita sudah mengeluarkan ada perda, juga ada pergub ya berkenaan dengan masalah yang ini ya untuk meningkatkan kualitas keluarga. Sehingga regulasi yang dibuatkan oleh pemerintah provinsi sebenarnya sudah cukup baik untuk memberikan berbagai macam masukan-masukan khususnya kepada para remaja. Nah, harapan kami nanti regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu setidak-tidaknya menjadi payung hukum ya buat kita ya, sehingga nanti ke depan keluarga ya akan melahirkan generasi yang betul-betul berkualitas dan katakan ya tidak melaksanakan pernikahan dini, kemudian tidak diperkenankan melaksanakan seks pranikah dan nafkah. Ya setidak-tidaknya 3 hal itu kalau diikuti ya insya Allah nanti dapat meningkatkan kualitas keluarga yang tentunya tidak hanya sejahtera tetapi juga dari sisi kehidupan juga nanti akan lebih baik. Yang jelas kata kuncinya hindari pernikahan dini ya. Kemudian seks pranikah dan nafkah. Jadi jangan gegabah nikah karena remaja yang cerdas pasti akan merencanakan masa depannya. Ya, Oke. Nah, gini kita teruskan ke pertanyaan nih Mbak. Nih Pak ya dari Bu Pramesti di Pangkal Pinang. Nah, ini bagaimana konsep sederhana untuk hidup bahagia dan rasa cinta kepada pasangan ketika keadaan sekitar tidak mendukung? Oh ya, perlu bahagia ya. Bahagia itu kan relatif ya. Dan bahagia itu sebenarnya cukup sederhana. Orang kalau naik mobil Mercy tapi hatinya nggak jelas ya kan nggak bahagia juga. Lebih enak kita. Jadi bahagia itu tergantung dengan kita melihat orang bahagia ya, senang ya, walaupun dia menggunakan naik sepeda sama-sama ya, kemudian dia dalam kondisi yang tersenyum juga ya, bercengkrama dengan keluarga, mungkin kita akan melihatnya bahagia ya. Nah, tetapi ada orang yang melihat kita lihat orang itu mungkin dari kehidupannya seperti dalam sinetron ya, rumah mewah, semua serba mewah ya, tapi kok kenapa dia suka ya mohon maaf bertengkar segala macam ya kondisinya. Jadi kalau saya sih sebenarnya sederhana saja ya. Kita kembalikan saja kepada faktor keagamaan ya, dengan kembali ke situ ya insya Allah. Mohon maaf saya menggunakan filosofi sholat ya. Kalau sholat berjamaah di belakang ada istri kan pasti selesai itu kan pasti ada maaf ya. Tidak mungkin sambil maaf sambil marah kan ya. Itu apalagi dalam kondisi sholat ya itu kan nggak mungkin ya. Nah jadi yang namanya bahagia itu ya itu bentuknya berbagai macam ya, tergantung dengan kondisi masing-masing dan suasana hati juga tentunya ya. Ya itu. Dan mudah-mudahan Ibu Pramesti ya, kami harap setelah mendengar informasi ini ya insya Allah nanti lebih bahagia lagi ya. Yang penting kalau saya sih ya jangan lihat, kalau sudah punya suami ya dijaga aja suaminya ya, bukan dijaga harus dirantai ya. Itu dijaga dan semasuknya yang istri juga dijaga oleh suami, saling menjaga dan penuh saling percaya ya. Itu kalau sudah punya ya, kalau belum punya ya kita cari juga cari dulu ya itu. Nah ini lanjut Pak, masih ada 2 nih. Ada Ibu Epa di Pangkal Pinang. Nah ini bagaimana nih Pak menurut Bapak seandainya nih ada wanita yang menikah di umur 18 tahun, itu sah secara agama, tapi menikah secara negaranya di umur 21 tahun, apakah ini boleh diterapkan? Oh ya, jadi sebenarnya yang terjadi sekarang ini kan banyakannya kan memang seperti itu ya, makanya kita ini cukup tinggi pernikahan anaknya. Tetapi kalau masih bisa tahan ya. Sebab saya punya pengalaman begini ya, ketika saya menjadi ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah, ada mahasiswa ya mau menikah sebenarnya dia sudah bisa menikah karena udah melebih dari 19 tahun ya, itu karena berdasarkan undang-undangnya kan begitu ya, 19 tahun sudah. Tetapi karena dia mendapat beasiswa, maka kita tidak mengizinkan untuk menikah ya, kecuali kalau
dia beasiswanya kita tarik. Ya, kalau kita tarik berarti dia tidak mendapat beasiswa lagi, ya silakan saja Anda menikah. Tapi alhamdulillah dia belum menikah waktu itu dan sampai selesai ya. Ya syukurnya seperti itu. Ya, jadi ada yang udah 18 tahun kemudian pada usia 20 tahun baru dia melapor ataupun ke KUA ya, mungkin setelah itu baru dinikahkan. Dan ini sebenarnya banyak yang seperti ini ya. Ya, nah tapi kita berharap banyak di sini ya sebenarnya ada yang harus kita selesaikan nanti secara berjamaah. Ya KUA-nya iya, kemudian pengadilan agama juga ikut terlibat dalam hal ini nanti ya, seperti itu. Nah, yang jadi masalahnya takutnya ketika dia usia 18 tahun, kemudian dia punya masalah di keluarganya, ya, kemudian jadi perpecahan, ya. Mungkin kalau selisih 18 sampai 21 tahun itu kan lumayan ya, waktunya ada 2 atau 3 tahun kan. Kalau dia sudah berkeluarga, kemudian dia punya masalah, ya bisa, tapi saya berharap tidak terjadi yang pada yang penanya ini. Kalau dia terjadi ada masalah kan yang rugi siapa? Ya pihak perempuan yang dirugikan. Ya, nah kemudian anaknya nanti kalau mau sekolah di kemudian hari gimana? Ya, atau akta ibunya atau bapaknya nggak punya akta nikah, ya, karena pihak sekolah kan pasti bertanya. Kemudian kakaknya nanti seperti apa? Nanti anaknya itu binnya siapa, nanti kan jadi masalah nanti di kemudian hari. Nah maka dari itu yang ideal itu ya usianya ya yang bisa diharapkan itu ya ketika berusia 19 tahun ya. Kalau 19 tahun itu aman lah ya, cuman nanti kondisi ekonominya aja dicari ya supaya lebih baik kan nanti begitu. Dari sisi administrasi kependudukan sebenarnya kalau udah 19 tahun itu sudah terpenuhi. Jadi KTP-nya juga nanti diganti. Ya, kalau menikah kan kalau belum menikah, kalau pada saat menikah itu kan posisinya kan KTP-nya kan masih statusnya kan belum kawin. Ya. Nah, ketika dia sudah menikah, KTP-nya harus diganti dengan yang sudah kawin ya, atau kawin lah begitu ya. Kemudian kakaknya diterbitkan oleh Dukcapil ya. Nah, banyak yang menguntungkan ya, kalau dia menikah pada usia yang tepat ya, seperti itu. Oke, satu lagi nih Pak ya. Oh, ada lagi ya? Oh iya silakan. Dari Yudi, seputaran Kampak, Pangkal Pinang. Nah ini bila sudah terlanjur menikah dini, apa yang sebaiknya dilakukan agar pernikahan tetap berjalan harmonis? Lalu apa saja langkah dari pihak terkait untuk mencegah pernikahan dini agar sosialisasinya efektif? Oh ya, jadi saya memulai dari sosialisasi dulu ya. Jadi kita di pemerintah provinsi sebenarnya sudah berusaha sedemikian rupa dengan adanya regulasi. Yang pertama ya, regulasi itu misalnya seperti Perda, Pergub ya, peraturan daerah ataupun peraturan gubernur. Itu sudah kita miliki semua. Nah, kemudian yang berkenaan dengan usaha-usaha yang kita lakukan ya, untuk saat ini seperti kita melakukan sosialisasi melalui radio ya. Hari ini kita di Radio Prima, mungkin beberapa hari kemudian nanti kita akan coba nanti ke media yang lain ya, radio yang lain. Kemudian nanti pada waktu-waktu tertentu kita juga akan di media massa. Kemudian kita juga sering diundang ke sekolah-sekolah SMA segala macam dalam rangka dalam rangka kita melakukan sosialisasi. Tapi saya bersama teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini insya Allah nanti akan semaksimal mungkin, dan saya harap juga Mas Yudi juga membantu pemerintah ya, minimal untuk tidak melakukan pernikahan di usia anak ya. Kalaupun nanti itu sudah terlanjur ya barangkali nanti bisa dikoordinasikan ke ini ya atau nanti kalaupun sudah terlanjur ya tunda dulu untuk memiliki anak ya hingga usianya ideal ya. Nah jadi nikahnya ya tapi tetap kemudian nanti menunda dulu untuk perkawinan menunda dulu untuk memiliki anak. Yang jadi masalahnya kadang-kadang 18 tahun itu gara-gara
hamil duluan, ya, hamil yang tidak diinginkan, ya, mau tidak mau, ya. Nah, kalau sudah ada keinginan, baik, bagus, ya, tapi memang jodohnya di usia itu, ya, untuk sementara tinggal dulu, ya, tunda dulu untuk memiliki anak hingga usia yang ideal, ya. Usia yang ideal tadi kan sudah jelas, ya, ada berdasarkan undang-undang itu, ya, 19 tahun, ya, sehingga nanti administrasi pernikahannya nanti bisa dikoordinasi ke KUA, ya, ataupun dari Kementerian Pengadilan Agama, ya, gitu. Oke, nah untuk teman-teman terima kasih yang sudah bertanya lewat WA Radio Prima. Nanti Bapak Ashraf sendiri akan memilih pertanyaan dari teman-teman yang sudah kirimkan, ya. Nanti ada hadiah cantik dari Bapak Ashraf untuk pendengar yang terpilih. Nah ini Pak, penutup jumpa kita di sore hari ini di edisi hari ini 7 September 2021. Pesan Bapak terhadap remaja Bangka Belitung, Pak. Ya, jadi tadi sudah di awal, ya, untuk remaja Bangka Belitung, ya. Yang pertama, tidak melakukan pernikahan di usia anak, ya, itu yang pertama. Kemudian pesan berikutnya saya berharap sekali dan kami berharap sekali dan kita semua berharap sekali untuk masyarakat Bangka Belitung, hindari seks pranikah. Ya, kemudian yang terakhir, hindari nafsa. Dengan 3 hal itu diharapkan nanti, dan yang satu lagi, tingkatkan kualitas pendidikan. Ya, insya Allah nanti dari 4 hal itu, ya, mudah-mudahan nanti para remaja di Bangka Belitung, ya, insya Allah nanti akan menjadi remaja yang baik tentunya dari banyak sisi, ya, sehingga nanti akan melahirkan keluarga yang betul-betul berkualitas. Ya, Amin. Oke, terima kasih Pak. Mau ada yang sampaikan lagi? Cukup? Ya. Cukup. Oke. Sampai jam berapa kita? Oh iya Bapak, boleh pilihkan dari Oh, iya. ada hadiah menarik juga nih dari Pak Ashraf, ya. Untuk pertanyaan yang sudah gabung lewat kita di kesempatan perbincangan kita sore hari ini mengenai membangun keluarga yang berkualitas. Silakan Pak. Oh, iya. 2 orang. Ya, jadi tadi kebetulan kita ini juga dalam rangka sosialisasi, ya. Tapi kalau sudah dikasih mudah-mudahan bisa dipakai, ya. Iya. Kami dari Dinas DP3 ACSKB, ya, itu ada souvenir, tapi nanti insya Allah nanti bisa diambil di sini, ya, Bu, ya. Iya. Ya, diambil di sini. Itu ada 2 untuk penanya, ya. Untuk penanya. Yang pertama, tadi sudah ada, kalau nggak salah ada 6 penanya tadi. Ntar dulu Pak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya 6. Ya, 6. ada 6 penanya. Nah, saya yang pertama ngambil ini, ya. Yang perempuan ada berapa tadi, ya? Ada 4. Ada 4. Ya, Laki-laki ada 2. Ya, tampaknya ini didominasi oleh perempuan, ya, pertanyaannya, ya. Tapi untuk kesetaraan gender, ya, saya ambil 2 saja, ya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang pertama, ini pertanyaan dari Ibu Tari, ya. Ibu Tari. Kemudian nanti bisa, kemudian yang satunya, yang ketiga tadi, yang terakhir itu dari Pak Yudi, ya. Jadi Pak Yudi dan Bu Tari, ya, walaupun ini sudah terlanjur sebut tadi, ya, tapi setidaknya dia akan menjadi contoh bahwa pernikahan di usia anak itu kurang begitu baik, terutama mungkin bagi keluarga, ya, termasuk keluarga kita aja, ya, juga sama halnya seperti itu. Selamat kepada Ibu Tari dan Pak Yudi, ya, dan kepada teman-teman dan penanya yang lain, ya, kami mohon maaf karena keterbatasan, ya. Tapi kalau sekiranya nanti ketemu pada masa-masa yang akan datang, ya, tidak ada masalah, nanti kita bisa berdiskusi kembali. Oke. Ya, ya, terima kasih Pak atas waktunya di kesempatan sore hari ini sudah berkunjung ke Radio Prima. Ini bersama Bapak Dr. Ashraf Suryadin, MPD,
selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ataupun DP3AC SKB Bangka Belitung. Untuk pendengar Prima, terima kasih atas partisipasinya, jangan kemana-mana. Yang pasti tetap di Pangkalan Dangdut Indonesia 105,9 FM.